Tokoh besar yang dijuluki sebagai filsuf Islam pertama, dialah Al-Kindi, seorang pemikir brilian yang membuka jalan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan bagi dunia Islam. Apa yang membuat Al-Kindi begitu istimewa? Bagaimana kontribusinya dalam menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam? Dan mengapa warisannya masih relevan hingga hari ini? Simak videonya. Al-Kindi atau bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Isa Al-Kindi lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, Irak. Kufah pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakternya. Al-Kindi berasal dari keluarga Arab bangsawan dari suku Kindah yang memiliki tradisi intelektual yang sangat kuat. Sejak muda, Al-Kindi menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Ia belajar di Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat intelektual Kekhalifahan Abbasiyah pada masa itu. Baghdad dengan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaannya menjadi tempat di mana Al-Kindi terlibat dalam gerakan penerjemahan besar-besaran teks Yunani ke dalam bahasa Arab. Disinilah ia memulai karyanya sebagai filsuf dan ilmuwan. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim yang pertama kali mempelajari dan memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato. Kontribusi Al-Kindi bukan saja menerjemahkan teks filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Lebih dari itu, ia membuat perubahan yang besar dengan mengadaptasikan dan mengintegrasikan pikiran-pikiran filsafat Yunani ke dalam kerangka berpikir Islam, sehingga hal itu menjadi lebih relevan bagi masyarakat muslim secara luas. Konsep inti dalam pemikiran Al-Kindi adalah akal atau intelek. Bagi Al-Kindi, akal adalah instrumen utama untuk memahami kebenaran, baik yang bersifat ilahiyah maupun duniawi. Ia membagi akal menjadi beberapa tingkatan, dari akal potensial hingga akal aktif yang menurutnya merupakan bentuk tertinggi dari pengetahuan manusia dan merupakan pantulan dari hikmah ilahi. Salah satu hasil karyanya yang ia kembangkan adalah teori tentang daya jiwa yang terinspirasi dari Plato dan Aristoteles, serta dibarengi dengan sudut pemikiran Islami. Dalam pembagian daya jiwa ini, Al-Kindi membagi jiwa manusia ke dalam 3 fungsi utama. Pertama, daya bernafsu atau appetitive power. Ini adalah aspek jiwa yang terkait dengan keinginan dan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, reproduksi, dan hasrat-hasrat lainnya. Ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia agar tetap hidup dan berkembang. Namun, jika tidak dikendalikan, daya ini dapat membawa manusia kepada perilaku berlebihan atau tidak bermoral. Kedua, daya pemarah, irascible power. Ini adalah bagian jiwa yang bertanggung jawab atas emosi seperti keberanian, kemarahan, atau perlawanan. Daya ini membantu manusia menghadapi tantangan, melindungi diri, dan melawan hal-hal yang dianggap ancaman. Dalam konteks moral, daya pemarah yang terkendali dapat digunakan untuk mempertahankan kebenaran atau keadilan. Namun, jika tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi agresi yang destruktif. Ketiga, daya berpikir atau rational or cognitive power. Ini adalah aspek jiwa yang paling luhur dan berkaitan dengan akal serta kemampuan berpikir rasional.
Ini memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang benar dan salah, mempelajari ilmu pengetahuan, serta memahami prinsip-prinsip moral dan filosofis. Menurut Al-Kindi, daya berpikir ini harus menjadi pengendali utama dari daya bernafsu dan daya pemarah agar manusia dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan bijaksana. Dalam pandangan Al-Kindi, keseimbangan antara ketiga daya ini sangat penting untuk membentuk pribadi yang ideal. Daya berpikir harus memimpin, sementara daya bernafsu dan pemarah berfungsi sebagai pelengkap yang dikendalikan oleh akal. Dari konsep ini pula kita dapat memahami bahwa Al-Kindi telah berhasil berupaya untuk memadukan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, ia juga membahas hubungan antara filsafat dan agama. Menurut Al-Kindi, keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia percaya bahwa agama memberikan panduan moral dan spiritual, sementara filsafat menawarkan alat rasional untuk memahami alam semesta dan hukum-hukumnya. Bagi Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Lebih jauh, Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem seperti mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia, ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, kelahiran, dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Sebagai seorang polimet, Al-Kindi tidak hanya terbatas pada filsafat. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, psikologi, ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, optik, juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Al-Kindi telah memberikan kontribusi besar dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, diantaranya dalam bidang matematika misalnya. Al-Kindi menulis banyak risalah tentang aritmetika dan geometri. Ia juga salah satu yang pertama kali memperkenalkan sistem angka India yang kemudian kita kenal sebagai angka Arab ke dunia Islam. Pada bidang kedokteran, Al-Kindi menciptakan skala kuantitatif untuk menentukan dosis obat. Hal ini menjadi dasar penting dalam ilmu farmasi modern. Selanjutnya pada bidang astronomi dan kosmologi, Al-Kindi membahas gerakan benda langit dan hubungannya dengan kejadian di bumi. Ia mencoba memadukan pemikiran Ptolemus dengan prinsip-prinsip Islam tentang kosmos. Salah satu pencapaian terbesar Al-Kindi adalah keterlibatannya dalam gerakan penerjemahan di Bait Al-Hikmah. Ia bekerja sama dengan para penerjemah lain seperti Hunain ibnu Ishaq untuk menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Plotinus ke dalam bahasa Arab. Namun, Al-Kindi tidak hanya menerjemahkan, ia sering memberikan komentar dan kritik terhadap tulisan-tulisan tersebut, menambahkan interpretasi yang sesuai dengan pandangan dunia Islam. Misalnya, dalam pemikiran Aristoteles tentang sebab pertama atau primover, Al-Kindi menyelaraskannya dengan konsep Allah dalam Islam sebagai pencipta segala sesuatu. Meskipun karya-karyanya sempat kurang mendapat perhatian setelah abad ke-10, pengaruh Al-Kindi tetap terasa dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam.
Ia membuka jalan bagi para filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang melanjutkan tradisi penyatuan filsafat dan agama. Di barat, nama Al-Kindi dikenal melalui terjemahan karya-karyanya ke dalam bahasa Latin. Filsuf dan ilmuwan Eropa pada abad pertengahan sering mengutip gagasannya, menjadikannya jembatan intelektual antara dunia Islam dan dunia Kristen. Al-Kindi adalah contoh nyata dari bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan beriringan. Filosofinya mengajarkan kita bahwa akal dan wahyu adalah dua jalan yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Sebagai pelopor dalam banyak bidang, ia menginspirasi generasi setelahnya untuk terus mencari ilmu dan memahami dunia. Warisannya adalah pengingat bahwa pencarian ilmu dalam bentuk apapun adalah bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.